kurang tidur kah atau gimana, karena kita bener-bener kerjanya dari pagi sampai malam setiap hari gitu. Sejauh apa penipuannya juga, dan tidak semudah itu Karena ngomongnya. banyak juga kejahatan cyber yang ada Kak, kayak tadi yang aku bilang ada hacking, cracking maupun phishing itu sendiri gitu. Tapi kalau di tahap persidangan itu berarti teman-teman bermain role untuk satu persidangan utuh, atau kayak ditandingin, kalau olahraga tuh ada Universitas A lawan B gitu, itu gimana sih? Halo teman-teman, welcome back to podcast Let's Talk. Pada episode kali ini kita akan berbincang lagi bersama dengan mahasiswa Universitas Brawijaya yang lagi-lagi telah mengukir prestasi dan mengharumkan nama Universitas Brawijaya. Dan dengar-dengar katanya ini ajang pertama untuk join the National Moot Court Competition dan langsung menyabet juara 2. Luar biasa banget. Dan tidak hanya itu, tapi juga mendapatkan piala untuk masing-masing individu yang sangat membanggakan. Langsung aja kita ngobrol bersama dengan Zaza. Halo. Halo Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik banget Kak. Ih, luar biasa. Kenalan dulu dong, siapa sih sosok Zaza ini? Oke, mungkin perkenalin kan, nama aku Zahra Salsabila Humaira, salah satu mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Sekarang aku masih semester 6, angkatan 2021 Kak. Ih, luar biasa. Lagi bahagia kuliah lah ya semester lalu ini. Iya, lagi hektik-hektiknya UAS ya. Betul sekali. Kenapa kok dulu milih FH, Fakultas Hukum? Apa dari dulu cita-citanya pengen berkecimpung dalam profesi tertentu mungkin? Aduh, dulu sih sebenarnya saya dari jurusan MIPA ya Kak, tapi agaknya melenceng ini langsung ke Fakultas Hukum karena mungkin udah tertarik aja sih Kak dari awal. Pengen aja gitu. I see. Kalau output pekerjaan biasanya kan orang taunya lawyer gitu ya, jaksa. Nah, kalau dirimu ada nggak nih cita-cita pengen apa gitu nanti? Mungkin saya pengen jadi praktisi sih Kak nantinya. Semoga bisa lah. Amin. Oke. Ya. Dan Zaza seperti kita lihat di sini, ini sudah terpampang nyata. Ini pasti bikin pemirsa juga penasaran nih pialanya apa aja sih gitu ya. Boleh dong dijelasin ada piala apa aja di sini? Oke, ini sebenarnya kita dapat 3 piala Kak dari NMCC Piala Fransida kemarin. Pertama ada juara 2 NMCC, kemudian ada panitera pengganti terbaik dan best presentator Kak. Oke, nah dalam dunia hukum mungkin teman-teman yang mahasiswa FH sudah paham gitu ya, lomba National Moot Court Competition. Tapi buat teman-teman yang seperti aku nih yang bukan dari background hukum pasti bertanya-tanya, ini lomba yang kayak gimana sih? Kalau di bahasa Indonesia kan adalah pengadilan semu gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya lomba yang seperti apa sih? Oke, mungkin aku sedikit jelasin ya Kak, National Moot Court Competition ini apa. Sebenarnya buat anak-anak FH mungkin udah sering dengar istilah peradilan semu. Mungkin bagi teman-teman yang di luar Fakultas Hukum, National Moot Court Competition ini kompetisi peradilan semu, di mana kita itu dari kompetisi ini akan mempelajari sebuah kasus posisi, meriset, membedah, kemudian kami akan melakukan pemberkasan dalam berkas perkara dari tahap penyidikan nantinya sampai tahap eksekusi. Kemudian kita juga akan melakukan persidangan Kak. Nah kebetulan untuk Piala Fransida kali ini tuh cukup berbeda dengan NMCC lainnya, karena di Piala Fransida ini ada tahap penyisian yaitu berupa presentasi Kak. Jadi ada sedikit perbedaan dengan NMCC lainnya gitu. I see. Jadi jenis lomba yang serupa itu juga banyak diadakan di Indonesia, tapi beda-beda secara mekanisme dan mungkin temanya ya. Kalau Fransida ini khusus cyber? Ya, hukum cyber. Hukum cyber, I see. Ini seru banget ya, zaman sekarang kan kayak semua serba digital gitu ya. Benar Kak. Dan kira-kira menurut kamu apa yang bikin ini tuh spesial tentang MCC yang khusus cyber dengan lomba-lomba yang sejenis lainnya? Oke, mungkin untuk BMCC sendiri dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya baru pertama kali mengikuti NMCC Piala Fransida ini, di mana kami sebelumnya pernah mengikuti beberapa NMCC dengan tema yang berbeda, mungkin dari korupsi, narkotika, kemudian dari lingkup perdata dan sebagainya. Untuk NMCC Piala Fransida ini kan bertema
tema cyber ya Kak. Tentunya cyber ini merupakan salah satu isu hukum yang paling terkini dan terpanas karena baru beberapa bulan lalu ataupun beberapa waktu lalu ada undang-undang yang baru Kak. Iya, Itu kan baru direvisi, undang-undang disahkan. nomor 1 tahun 2024 mengenai UITE itu sendiri. Nah, di mana saya sendiri tuh tertarik Kak terkait isu-isu cyber, ada jenis-jenis cyber kayak hukum cyber, kemudian ada kejahatan cyber berupa hacking, cracking maupun phishing dan sebagainya Kak. Jadi Piala Franseda ini menjadi salah satu batu loncatan kami dari BMCC maupun FHUB untuk mengikuti NMCC yang lebih baru dan menggait prestasi di NMCC lainnya seperti itu Kak. Walaupun pertama kali bawa pulang pialanya nggak nanggung ya, langsung 3, luar biasa nih. Tapi nggak semudah itu gitu kan. Kalau mau tepuk tangan nggak apa-apa loh guys. Nanggung banget pakai iya. Tapi walaupun ceritanya kayaknya bahagia, tapi tentu ada cerita berdarah-darah, ya nggak sih? Aduh, Tadi pastinya sempet itu, ngobrol Kak. tanya 6 bulan persiapannya. Ngapain aja 6 bulan? Jadi untuk NMCC itu sendiri Kak, salah satu kompetisi yang paling bergengsi di FHUB menurut saya. Karena dengan jangka waktu yang diberikan dari panitia itu sekitar 6 bulan. Untuk Piala Franseda ini kami udah mulai melakukan pengembangan kasus posisi dari bulan Desember tahun lalu, tahun 2023 tentunya. Jadi banyak banget yang pengalaman-pengalaman yang baik itu suka maupun dukanya Kak. Karena dengan jangka waktu itu kami udah bareng selama 6 bulan itu ber-18 orang. Kita bareng satu rumah delegasi, tentunya kita nginep bareng di rumah delegasi untuk melakukan riset, pengembangan, kemudian kita melakukan pemberkasan untuk berkas dari NMCC Piala Franseda ini sendiri. Kemudian nanti ada tahap persidangan Kak dan ada tahap presentasinya. Jadi selama 6 bulan itu kami benar-benar istilahnya fokus banget ke NMCC Piala Franseda ini. Jadi mungkin beberapa ada yang istilahnya kurang tidur Kak atau gimana, karena kita benar-benar kerjanya dari pagi sampai malam setiap hari gitu, nggak ada liburnya. Dan bagi waktu untuk kuliah juga dong. Benar sekali Kak. Dan kehidupan pribadi tentunya ya. Luar biasa. Berarti ini piala hasil kerja keras bukan hanya 1-2 orang ya. Iya. Tim 18 plus mungkin ada beberapa orang yang membantu kayak dosen mungkin, kemudian dari fakultas dan sebagainya. Nah, itu proses persiapan 6 bulan itu seperti apa? Yang bikin aku penasaran adalah apakah 6 bulan itu benar-benar ya udah semua dari delegasi masing-masing universitas langsung bisa ikut lomba, atau ada tahap-tahap tertentu mungkin seleksi administrasi, kemudian tadi kan sempat ada bilang presentasi dulu apa segala macam. Nah, ceritain deh itu ngapain aja. Oke, mungkin aku sharing ya Kak terkait persiapan kita selama 6 bulan ini. Jadi awalnya tentunya ada seleksi dari kami, dari Fakultas Hukum untuk menyeleksi mahasiswa-mahasiswa yang bisa masuk ke delegasi. Untuk seleksinya sendiri itu untuk Piala Franseda ada tes tertulis dan sebagainya seperti itu Kak. Dan nantinya mahasiswa-mahasiswa yang terpilih akan menjadi satu tim delegasi. Untuk 18 orang ini ada satu ketua delegasi, 2 official dan 15 anggota delegasi. Jadi kami ber-18 ini dari awal tentunya setelah dikasih kasus posisi dari panitia, kita melakukan analisis dan riset, kemudian kita melakukan pemberkasan. Pemberkasan ini Kak, kalau boleh cerita nih Kak, itu udah sekitar 1 bulan kita melakukan pemberkasan. Kalau boleh cerita juga nih, berkas kita benar-benar tinggi Kak, setinggi ini mungkin Kak. Hah? Iya. Dari lantai ke sini? Iya. Dan itu kita bikin 2 berkas, bikin 2 bundle A dan bundle B. Masing-masing tingginya mungkin bisa selutut atau sepinggang gitu Kak. Itu tergantung dari NMCC-nya. Kemudian kita setelah melakukan pemberkasan tentunya kita bakal kirim dulu berkasnya ke panitia. Terus nanti kita lanjut ke tahap persidangan dan presentasi. Nah, untuk National Moot Court Competition Piala Franseda ini untuk tahap penyisihannya itu ada presentasi, baru di finalnya baru kita melakukan persidangan gitu. Oke, sebentar aku masih takjub gitu ya, kayak speechless banget. Segini pemberkasan. Boleh tahu gak sih isinya apa gitu secara general sampai setebel itu? Skripsi aja kayaknya nggak segitunya. Iya. Ya. Jadi untuk berkasnya sendiri itu dari panitia yang memberikan kasus posisi, kita mengembangkan, kita melakukan pemberkasan untuk berkas perkara. Berkas perkara ini meliputi tahap penyidikan, penuntutan di
lingkup kejaksaan. Kemudian kita juga membuat berkas pengadilan Kak, dari surat dakwaan sampai putusan akhir itu sendiri Kak, gitu. Terus nantinya kita juga bisa mengembangkan di tahap eksekusinya seperti itu. Wow. Dalam proses itu kira-kira ada revisi nggak nih? Misalnya nih ada dosen yang membantu teman-teman gitu ya untuk melihat gimana prosesnya apa segala macam, atau ya udah itu dipasrahkan kepada tim tadi? Oke, mungkin untuk revisi pastinya ada Kak. Hampir setiap hari selama 1 bulan itu kita ngeberkas, pasti ada aja revisinya. Itu biasanya dari saya sebagai ketua delegasi yang merevisi teman-teman saya yang melakukan pemberkasan, ataupun dari mentor saya, ataupun dari official yang melakukan revisi berkaitan dengan berkas. Jadi kita juga ada beberapa mentor ataupun dosen pendamping yang mendampingi kita tentunya I gitu. see. Nah, kemudian dengan orang sebanyak itu role-nya seperti apa? Kamu clear sebagai ketua. Nah, teman-teman yang lain yang jumlahnya banyak ini, apa nih pembagiannya sampai akhirnya nanti berangkat ke ibaratnya acara puncak di grand finalnya. Nah, itu apakah semua tampil dan bagaimana sih? Oke, untuk pembagian perannya Kak, kita karena ber-18 itu, saya sebagai ketua delegasi dan 15 orang sebagai anggota delegasi dan 2 orang sebagai official, di mana nantinya kita akan membagi peran dalam pemberkasan itu. Ada yang membuat berkas penyidikan, ada yang membuat berkas penuntutan, ada yang bikin berkas hakim, penuntut umum, maupun ada yang membuat berkas dari penasihat hukum untuk berkas itu sendiri. Kemudian untuk tahap presentasinya, untuk NMCC Piala Franseda ini dikhususkan itu tuh yang melakukan presentasi dari ketua delegasi dan 1 anggota delegasi. Kemudian untuk tahap persidangan nantinya akan dibagi role. Ada yang menjadi hakim, penuntut umum, kemudian ada penasihat hukum, dan nantinya ada beberapa peran saksi ahli maupun panitera pengganti Kak, gitu. Wah, dan ini dapat piala juga Iya. ya. Apa sih, aku masih bingung. Aku cari Google kayak oke, bagian dari persidangan tapi nggak ngerti. Oke. Apa tuh? Jadi panitera pengganti ini teman-teman, ya bagi teman-teman mahasiswa FHUB dan mahasiswa dari UB, karena di tahap persidangan ini Kak ada beberapa peran kayak majelis hakim dan beberapa yang tadi saya sebutkan itu, masing-masingnya ada kategori peran terbaik gitu. Jadi kebetulan UB dapat peran panitera pengganti terbaik, di mana salah satu tugas dari dari panitera pengganti ini mencatat berita acara sidang. Kemudian kalau di peradilan semu ini Kak, tentunya akan memberikan istilahnya menceritakan narasi berkaitan dengan kasus posisi dari kami itu sendiri. Seperti itu. Kalau best presentator ini dapatnya waktu tahap yang mana? Oke, untuk tahap untuk best presentator ini kita dapat di tahap penyisian Kak. Jadi sebelum kita masuk final kita harus ada presentasi dulu nih, dan kalau kita lolos kita baru masuk dari final itu, dan alhamdulillahnya kita dapat best presentator Kak. Jadi setiap step ini selalu ada kenangan yang memorable gitu ya. I see. Nah, sekarang aku penasaran dari sisi scoringnya gitu ya, ketika teman-teman punya berbagai tahap, lolos dan sebagainya, dan apakah nanti semua universitas yang lolos sampai ke grand final juga melakukan persidangan semu? Nah, yang aku bingung adalah gimana cara juri menentukan mana yang lebih baik atau mungkin scoringnya lebih besar. Nah, itu kayak gimana kalau di lomba seperti ini? Mungkin saya izin menjelaskan lagi Kak, sharing aja terkait NMCC ini. Ada 2 tahap Kak, ada tahap penyisian dan tahap final. Untuk penyisian sendiri, untuk Piala Franseda ini sendiri ada presentasi tadi dan tahap berkas. Jadi penilaiannya, indikator untuk tahap penyisian yang nanti masuk ke final itu ada berkas dan tahap presentasi. Berkas ini ada jurinya tersendiri Kak. Ada komponen penilaian tersendiri berkaitan dengan material ataupun sebagainya, tergantung NMCC yang mengadakannya. Kemudian dari nilai berkas ini nanti akan diakumulasikan dengan nilai dari presentasi, dan nantinya nilai yang paling tinggi dari 9 delegasi itu akan masuk ke final yang diambil cuma 3 delegasi Kak, gitu. Jadi nantinya di delegasi di final nantinya itu pure tahap persidangan yang dinilai gitu, scoringnya. Tapi kalau di tahap persidangan itu berarti teman-teman bermain role untuk satu persidangan utuh, atau kayak ditandingin? Kalau olahraga tuh ada universitas A lawan B gitu, itu gimana sih? Oke, untuk persidangan ini sendiri kita satu delegasi menampilkan ke dewan juri. Jadi enggak bertanding dalam hal satu ruang sidang itu ada 2 delegasi, enggak Kak. Jadi masing-masing delegasi menampilkan simulasi persidangan dari awal tahap pembacaan surat dakwaan nanti sampai putusan akhir itu sendiri Kak. Seru ya. Jadi seolah-olah teman-teman tuh benar-benar bersidang gitu.
Keren. Aku sempat lihat nih foto di Instagramnya pakai baju ala-ala jaksa gitu ya Iya, teman-teman. benar. Keren banget. Nah kalau dari sisi isunya yang dibahas ini kan tentang cyber, berarti spesifik gak kemana-mana gitu ya. Apa mungkin boleh diceritakan apa sih salah satu mungkin yang dibahas sama teman-teman di sana? Oke, mungkin untuk NMCC Piala Franseda ini kebetulan berhubungan dengan hukum cyber, di mana nanti panitia memberikan kasus posisi berkaitan dengan eh, e-commerce ataupun e-wallet yang masih berkembang di Indonesia sekarang ini, Kak. Jadi kejahatan ataupun tindak pidana berkaitan dengan e-commerce ataupun e-wallet yang ada di Indonesia berkaitan dengan hukum cyber itu sendiri. I see. Ini menarik nih. Karena saya juga pengguna e-commerce toko orange dan hijau gitu Iya. kan ya. Dan sebenarnya itu bisa ditindak ya kalau misalnya kita beli sesuatu nggak sesuai, ditipu sama penjual apa segala macam, sebenarnya bisa ya kayak gitu tuh juga. Mungkin bisa, Kak, gitu ya. Tergantung ya. Harus dianalisa lebih dalam Iya. lagi ya sejauh apa penipuannya juga dan tidak semudah itu Karena ngomongnya. banyak juga kejahatan cyber yang ada, Kak. Kayak tadi yang aku bilang ada hacking, cracking maupun phishing itu sendiri gitu. Oh, sampai pencurian data, Ya, penipuan, penipuan. terus dan dihipnotis sebagainya. tiba-tiba transfer apa segala macam ya. Zaman sekarang makin aneh ya ke arah sana. Tapi ada nggak di pengalaman teman-teman sendiri yang mungkin mengalami hal-hal berkaitan dengan kejahatan cyber atau apa segala macam? Untuk saya sendiri sih alhamdulillah belum ya, Kak. Dan, Jangan sampai. dan saya nggak mau gitu ya. Kira-kira ada nggak nih tips and trick gitu ya sebagai yang ahli hukum buat teman-teman mahasiswa, apalagi sekarang kita semua mainannya udah kesana lah ya, Iya. nggak cuma toko orange, toko hijau, kita juga main sosial media segala macam. Ada nggak sih tips and trick biar kita setidaknya terhindar lah dari hal-hal yang berbau kejahatan cyber tadi? Oke, mungkin pertama istilahnya kita harus hati-hati sih, Kak. Karena ya teknologi sekarang kan udah berkembang pesat banget ya, Kak. Terus dengan adanya perkembangan yang ada digital ini, tentunya kita harus istilahnya paham hukum juga sebagai mahasiswa hukum maupun mahasiswa non hukum. Jadi tidak-tidaknya kita tahu apa sih hukum-hukum yang ada di Indonesia, bagaimana pengaturannya dan sebagainya. Dan menurut saya hukum cyber ini sangat-sangat general karena ini berkaitan banget sama kita, erat-erat banget. Dan untuk tahun ini maupun tahun-tahun ke depannya hukum cyber itu bakal berkembang terus, Kak. Jadi saya harap nantinya teman-teman yang ada di UB ataupun di luar UB bisa setidaknya paham mengenai hukum cyber itu sendiri karena kejahatan ataupun lingkup dari hukum cyber itu luas banget, Kak. Kita nggak tahu nantinya kalau semisal kita dapat istilahnya pesan dari seseorang anonim, baik itu di WA ataupun di mana, tiba-tiba mengirimkan sebuah chat berisi APK atau APK itu, Kak, file APK itu biasanya bisa aja itu berisi malware yang dapat menginfeksi ataupun menginfeksi dari HP kita atau di tablet kita ataupun dan sebagainya itu yang bisa menarik sesuatu dari HP kita itu sendiri. Jadi kita harus tetap berhati-hati sih, Kak. Kapanpun itu. Gitu sih. Sini saatnya kita semua melek hukum ya Ya. kan? Di mana sih kita bisa belajar itu buat orang awam yang nggak punya buku-buku modul-modul hukum itu? Sebenarnya untuk hukum sendiri itu kita bisa buka di internet tuh banyak banget, Kak. Google aja lah ya sekarang. Google itu bisa, buku-buku juga bisa, atau kita juga bisa tanya-tanya sama ahli-ahli hukum. Mungkin teman-teman yang ada di Fakultas Hukum juga. Kemudian ya intinya kita bisa cari sendiri, Kak, kita riset dan sebagainya itu. Gitu sih. I see. Ngomong-ngomong soal UU ITE juga kayaknya sempat panas ya dibahas gitu ya isunya Iya. ya. Sempat gonjang-ganjing masyarakat, bahkan sampai dulu tuh yang aku ingat banget, wah ini bakal ada yang ditutup nih e-commerce ini atau apa segala macam. Bener gak sih dulu sempat ada rame-rame gitu juga? Iya, Kak. Tapi sekarang masih digodok terus berarti ya sama pemerintah. Ini pandangannya teman-teman sebagai ahli hukum melihat karena sekarang dunia digital terus berkembang, hukum juga terus berkembang, kira-kira teman-teman nanti yang akan masuk dalam dunia profesional, apa sih yang harus dilakukan gitu ya sebagai teman-teman nanti seorang praktisi untuk menanggapi hal-hal yang ada seperti ini? Tentunya kita harus benar-benar ya kita harus paham dulu sih, Kak, berkaitan dengan hukumnya itu sendiri. Kemudian kita bisa mengembangkan diri terlebih dahulu berkaitan dengan apapun pelajaran yang kita dapat, baik itu di fakultas hukum maupun di luar fakultas hukum, yang nantinya itu menjadi salah satu bekal kita untuk men-sharingkan atau menceritakan kepada teman-teman kita berkaitan dengan isu-isu hukum yang ada. Kemudian kita juga dapat membantu mungkin teman-teman kita yang
membutuhkan suatu bantuan hukum itu sendiri, karena bantuan hukum itu nggak melulu dari praktisi ataupun dan sebagainya Kak. Kita bisa memberikan bantuan hukum secara sukarela sesama mahasiswa Fakultas Hukum maupun dan sebagainya gitu. I see. Karena orang tuh mikirnya stereotipnya, oh kalau kita minta tolong lawyer bayarnya mahal gitu ya. Ya. Padahal sekarang nggak seperti itu ya. Ya. Masih ada kemungkinan kita minta tolong at least orang yang lebih melek hukum daripada kita untuk hal-hal seperti ini. I see. Ini akhirnya aku jadi berpikir, betul kayaknya kita memang harus banyak belajar soal hal-hal yang berkaitan dengan dunia digital dan cyber. Oke, nah sekarang kalau kita ngomongin soal experience-nya teman-teman nih, apakah ada cerita yang memorable banget kayak ini nggak bisa nih dilupain, ini tuh terjadi bener-bener yang mungkin banget yang berkontribusi lah sampai akhirnya teman-teman dapet juara ini. Oke, mungkin kalau momen-momen yang nggak terlupakan pasti banyak banget Kak. Karena tadi saya sempat mention kalau kita tuh selama 6 bulan dari tahap pemberkasan, kemudian tahap persidangan dan presentasi itu sendiri. Untuk saya sendiri pastinya sebagai ketua delegasi banyak banget mengalami momen-momen yang bikin saya haru, sedih maupun saya suka banget gitu kan. Karena jatuh bangunnya kita selama 6 bulan ini pasti bakal terasa. Karena kita bakal bertemu sama teman-teman baru dari Fakultas Hukum itu. Karena kan kita dari awalnya nggak kenal sama sekali Kak. Terus kita jadi satu tim delegasi, kita satu rumah delegasi, kita hidup bareng setiap harinya, kita ketemu bareng setiap harinya. Itu benar-benar memberikan saya istilahnya insight baru ataupun pengalaman baru, karena kita bertukar pikiran juga, memahami sifat-sifat dari masing-masing delegasi. Kemudian saya juga mendapatkan banyak ilmu berkaitan dengan hukum cyber, hukum itu sendiri maupun berkaitan dengan peradilan semua itu Kak. Kemudian di tahap kompetisinya itu sendiri karena kita ke Jakarta, jadi dari Malang kita jauh-jauh ke Jakarta, kita tentunya melewati perjalanan yang sangat menyenangkan gitu ya. Ada perjalanan yang sangat mengenakan, di mana nanti di sananya itu kami juga bertemu dengan beberapa delegasi dari universitas lain. Jadi kita berteman ataupun kita berkenalan dengan universitas lain dan tentunya itu menambah relasi buat kita Kak gitu. Jadi banyak banget sih momen-momen yang suka maupun dukanya gitu. Kalau diceritain satu-satu kayaknya nggak bakal habis deh Kak ini. Sampai maghrib kita di sini nantinya gitu. Oke. Nah, Zaza sebagai ketua, apa nih yang pengen kamu sampaikan kepada tim kamu mumpung ada kesempatan dan juga semua orang yang telah support sampai akhirnya membawa piala yang membanggakan nama universitas ini. Silahkan. Oke, mungkin saya sebagai ketua delegasi ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada anak-anak delegasi saya tentunya dan beberapa orang yang telah mensupport saya baik itu secara langsung maupun tidak langsung, karena benar-benar membuat saya merasa kuat gitu Kak. Anak-anak delegasi saya dan beberapa orang yang mensupport saya kayak mentor dan formers NMCC lainnya itu tuh benar-benar mendukung saya untuk lebih kuat menghadapi NMCC ini. Kemudian saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih juga kepada dosen pembimbing maupun pihak-pihak eksternal yang telah membantu delegasi NMCC Franseda itu sendiri. Kemudian saya juga mengucapkan selamat bagi anak-anak delegasi saya sudah membawa piala juara 2 maupun peran-peran terbaik, karena kembali lagi ini adalah NMCC pertama bagi FHUB mengikuti NMCC Piala Franseda gitu aja sih. Keren banget buat kalian semuanya. Gitu. Mantep banget, ini pasti jadi pesan yang sangat menyentuh dan terkenang banget buat teman-teman. Mau nangis saya. Aduh, oke, jangan nangis, kita tahan dulu. Kira-kira nih buat teman-teman khususnya anak-anak FH yang next year mungkin mau ikut Franseda juga harus nyiapin apa nih? Oke, tentunya kalian harus menyiapkan mental. Nggak, bercanda dong Kak. Kita harus menyiapkan fisik kita juga. Fisik karena selama 6 bulan kita bakal bersama-sama melakukan pemberkasan, riset, dan sampai nantinya persidangan. Itu bakal memakan banyak waktu, fisik, tenaga, pikiran, dan sebagainya itu. Jadi pertama harus direstuin orang tua dulu sih Kak, itu wajib. Restu orang tua, kalian harus pegang itu teman-teman, karena selama 6 bulan ini pasti ada aja halangannya dan sebagainya. Setelah restu orang tua udah ada nih Kak, harus ada niat sih Kak. Niat dari diri sendiri untuk berkembang, untuk tetap bertahan selama 6 bulan ini, karena pasti ada aja itulah halangan dan sebagainya gitu. Dan tentunya jangan lupa belajar terkait isu hukum berkaitan dengan MCC yang kalian ikuti nantinya gitu. Asik. Oke, last question. Nah ini
kita minta nih apa ya, kayak motivasi ini secara general aja buat pemirsa dan juga teman-teman mahasiswa yang kepingin nih jadi sekeren Kak Zaza and Tim gitu ya, bisa membawa harum nama Universitas Brawijaya. Silahkan. Oke, mungkin buat teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya maupun mahasiswa dari UB, ingat teman-teman, kalian tuh jangan sampai takut untuk mencoba pertama. Jangan sampai takut untuk mencoba apalagi hal-hal yang baru. Kemudian jangan takut untuk kalah, tetap berusaha karena ingat ada suatu ungkapan dari Julius Caesar yaitu Veni Vidi Vici, Kak. Dimana kita datang, kita melihat dan kita yang menaklukkannya nantinya gitu. Jadi buat teman-teman tetap semangat buat berprestasi untuk mencoba hal yang baru karena kunci dari rasa percaya diri itu adalah kita bersyukur terhadap diri sendiri itu sendiri, Kak, gitu. Luar biasa, Zaza, kamu keren banget, luar biasa. Sekali lagi congratulations atas prestasi yang luar biasa. Semoga semakin berkembang, bukan hanya Zaza tapi juga timnya dan segala yang mensupport, dan ini menjadi motivasi buat teman-teman khususnya anak-anak Eva untuk juga membanggakan nama kampus tercinta kita. Oke, dan teman-teman jangan cuma jadi inspirasi ya, tapi take action. Siapa tahu kalian jadi penerus Zaza dan teman-teman untuk membawa nama harum Universitas Brawijaya. Dan kita masih akan ngobrol-ngobrol di episode-episode berikutnya. Bye-bye and see you.